Gitu. Baik teman-teman, kita lanjut ke video. Setelah tadi kita berhasil untuk melakukan connect API ke API login, saat selanjutnya adalah kita untuk melakukan API menghandle data dari API yang get presensi atau untuk yang di homepage ini. Oke, jadi datanya akan seperti ini teman-teman. Kita akan mencoba untuk menampilkannya di presensi, halaman homepage presensinya. Nah, kita lanjut ke homepage. Nah, tadi kan di video sebelumnya ada email, token dan name-nya itu sudah tersimpan ke dalam share preference. Saatnya kita panggil nih dari halaman homepage. Nah, dari halaman homepage ini, pegawai rajin ini kan dia nanti akan dinamis sesuai dengan name yang kita simpan seperti itu. Nah, untuk memanggilnya sama di sini kita untuk di sini share preference kita panggil juga untuk method share preference, kelas share preference. Oke, kita share preference .get instance. Sip. Kemudian kita di sini juga akan menggunakan dua data yang tersimpan. Tuh, name untuk ditampilkan di sini, kemudian tokennya untuk koneksi ke server, untuk request ke servernya. Jadi kita tuliskan segini, sama kayak ada yang di login page tadi. Nah, ini kan pref name token. Kita mulai, terus kemudian di sini. Nah, sebelum ke sana kita coba lihat dulu respon dari Postman-nya ketika kita ada di API menembak ke API get presensi. Nah, kita ini juga buatkan model teman-teman. Kita coba buatkan model. Ada di, kita kembali lagi ke QuickType.io-nya. Nah, di sini kita paste datanya, ini lebih gede seperti itu. Nah, kita namain home respond mobile, home respond model. Nah, di sini sudah tergenerate nih. Kita copy, terus tambahkan di model, yaitu home response dart. Nah, sama tadi merah-merah ini kita butuh kata-kata require di depannya. Kita copy saja semuanya yang ada merah-merah yang ke merah-merahnya. Ini agak banyak ya teman-teman ya, karena atributnya juga banyak. Oke, sip. Masih ada merah-merah enggak? Oke. Sip, kita udah selesai nih buat modelnya. Kita tahap selanjutnya, misal nih kita mau nampilin ini dulu nih. Ini pegawai rajin kan, kita masih hard coding ya. Pegawai rajin mana? Nah, di sini kan tadi kan pegawai rajin. Nah, kita pengen di sini tuh sesuai dengan nama yang kita simpan. Maka di sini init state. Nah, init state itu kita akan token ini akan kita cari nilainya seperti itu. Kita kayaknya copy paste aja nih yang di video ini nih. Nah, ini kan sama metodenya biar cepet. Oke, sama ya. Kemudian udah ada token, ada name seperti itu. Oke. Kemudian nah, yang di sini kita coba untuk mana nih? Ini ya. Children cross alignment. Nah, kita di sini akan panggil karena tipe dari name-nya sebenarnya kan kita mau manggil name ini kan, tapi karena name ini tipenya feature, artinya kita di sini perlu untuk membungkus ini dengan feature builder. Oke, kita bungkus dengan feature builder. Feature. Sip. Di sini kita butuh feature. Feature-nya itu adalah name. Oke, kemudian di buildernya ada konteks. Nah, gini, build konteks. Kemudian ada async snapshot, tipenya string snapshot. Oke. Nah, setelah di sini kita cek dulu if snapshot
connection state sama dengan connection waiting, artinya data name-nya itu masih diproses gitu, masih menunggu, maka kita coba untuk return circular return circular progress indicator. Nah, jadi nanti di sini akan muter-muter dulu ketika memang masih ada prosesnya. Kemudian kalau else, ya kita langsung tanamkan aja nih. Kita dulu ini aja deh. If jika snapshot hash data. Oke, jika dia hash data baru kita tampilkan. Kalau misalnya dia nggak ada data, di sininya snapshot dot data. Sip. Snapshot dot data pakai tanda ini. Nah, kalau dia nggak ada ya kita return aja deh teks tapi strip aja gitu ya. Stylenya kita copy juga. Sip. Masih ada error. Kemudian field 603 ini seharusnya sudah terinisialisasi. Oke, kita coba lihat lagi ke ini ya teman-teman ya, apa yang ada yang salahnya nih. Oke, ini sudah benar, name kita panggil feature name, kemudian apa lagi nih, name snapshot data. Kita coba di sini print dulu deh, print snapshot data, snapshot data. Sudah bisa belum nih? Masih belum bisa. Ternyata butuh hot restart saja teman-teman. Nah, di sini sudah ada nama pegawai A-nya. Oke, pegawai A itu adalah yang kita simpan di dalam di dalam server reference. Saatnya kita untuk koneksi server memanggil API yang ini teman-teman. Kita buat satu metode. Nah, kita import dulu tadi. Sama, kita copy aja deh HTTP. Nah, kita copy ini biar cepat. Oke, paste di sini. Oke, sip. Kita buat satu metode di sini untuk namanya untuk get data ya. Nah, gitu. Kemudian asing. Nah, kemudian itu kita bikin. Nah, karena di sini adalah butuh bearer teman-teman. Jadi ya authentication-nya adalah menggunakan bearer token yang kita simpan di server reference ya. Kalau manggil dari Postman seperti ini caranya. Nah, manggil dari Flutter-nya seperti ini. Kita buat namanya map string, kemudian headers ini yang akan kita buat. Nah, teman-teman bisa ikuti saja dulu authorizationnya, kemudian tipenya adalah bearer. Nah, ini spasi kemudian ditambahin await, kita mau ambil tokennya. Nah, oke. Jadi seperti ini ya, bearer spasi tokennya. Jadi nanti keywordnya adalah bearer spasi token. Oke. Kemudian kita coba var response await my http. Kemudian kita kan dia metodenya get ya teman-teman ya. Dia metodenya get. Kemudian URL-nya adalah kita ambil URL-nya dari sini. Save. Terus header, kita set header. Ini header. Oke, save. Sudah jadi. Kita coba mau print data response body. Jadi token ini, bearer token itu unik setiap login ya teman-teman ya. Jika teman-teman login lagi, maka ini akan berubah terus dan server itu akan mengenali ini teman-teman. Jadi ini akan didecrypt oleh server. Dia akan tahu bahwa ini user siapa seperti itu. Itu sudah di handle di servernya kita. Jadi teman-teman di sini cukup menggunakan bearer untuk pertukaran datanya. Untuk membedakan user A, user B, user C itu kita tokennya itu beda-beda. Sip.
Kita coba panggil ini get data ini di awal ini ya teman-teman ya. Di sini kita coba bangun nih di save area ini, kita bungkus dengan namanya future builder. Oke, future builder di sini butuh Feature-nya adalah get data. Sip. Kemudian di sini juga butuh bukan widget nih, maaf. Builder, tadi salah ambil nih, makanya nggak muncul. Builder. Oke. Makanya butuh feature get data. Sip, koma. Nah, untuk di sini feature builder. Konteks. Kemudian ada snapshot data, maaf. Snapshot data. Nah, di sini juga kita akan if dulu. If snapshot dot connection state-nya sama dengan connection state waiting. Sip. Nah, maka kita akan return center child circular progress indicator. Nah, jika ini masih pemproses, maka di sini akan muter-muter circular progress indicator. Kemudian di sini kita masukkan yang save area ini ke dalam save area, save ke dalam yang ini. Oke, sudah masuk. Nah, kita coba, ini kan sudah dipanggil ya get datanya. Kita di sini print body-nya. Kita coba R. Nah, tuh datanya sudah kepanggil ya teman-teman ya. Tadi lihat ya, ada loadingnya, itu artinya dia sedang koneksi ke server. Kemudian setelah datanya muncul, ya kan, dia memanggil get data itu dia ketika masih menunggu proses dia akan memunculkan loading di tengah. Kemudian jika sudah, maka akan masuk ke sini. Nah, di sinilah kita yang akan memproses data ini agar bisa masuk ke dalam UI ini. Oke, kita masuk lagi ke yang ini, function get data. Sebelumnya kita sudah membuat model ya teman-teman ya. Kita sudah membuat model dari homepage ini. Kita makanya home response model, kita inisialisasi kelasnya menggunakan home response model. Kita buat suatu objek, di sini boleh null. Kemudian, nah di sini ini ada hari ini dan ini ada riwayat teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini responnya, kita bahas deh respon dari EP yang kita buat. Di sini ada satu variabel yang membedakan mana hari ini, mana yang riwayat kemarin. Di situ ada is hari ini, oke. Jadi kalau is harinya true, maka itu hari ini yang akan data ini akan ditampilkan di atas. Jika ini is hari ininya false, maka itu berupa riwayat hari-hari sebelumnya. Oke, di sini kita buat seperti ini. Ada datum itu adalah list dari ini, list dari datanya atau list dari presensinya. Itu ada di home response. Nah, ini ada datum. Ini kan ada kelas datum. Kita tulis saja dulu seperti ini. Hari ini. Kemudian ada list datum, namanya riwayat, sama dengan array. Maka kita di sini proses, masukkan ke dalam home model, home response model, sama dengan metode home response model, not response model from JSON. Kemudian ada JSON.decode. Nah, JSON ini belum terimport, kita import dari convert akan masuk. Kemudian di sini response body-nya. Oke, JSON itu kita ubah menjadi model. Sip. Kita saatnya untuk Nah,
pengulangan, kita akan cek nih di sini, kita ketika is harinya adalah true, maka dia akan masukkan ke variabel datum atau hari ini. Selain itu dia akan masuk ke dalam riwayat. Oke, seperti ini caranya. Kita masuk ke home response model, kemudian data, kemudian for each. Kita lakukan for each, kemudian ada elemennya if. Jika gini, elemen itu is harinya, is hari ini, elemen is hari ini. Nah, jika dia adalah is hari ini true, ya kan, maka dia akan masuk ke hari ini. Hari ini yang tadi nih, yang datum ini, dia akan sama dengan elemennya. Sip. Nah, else-nya dia akan mengpush atau menambahkan ke array riwayat. Add element. Sip, akan ditambahkan. Oke, jadi ini di sini sudah diproses. Nah, oke, di sini sudah diproses. Kemudian, nah, yang di atas di sini, adalah menggunakan dari ini kan 22 Agustus itu adalah kita gunakan data yang ada di variabel hari ini seperti itu. Nah, oke, jadi hari ini, kemudian ada tanggal. Nah, seperti itu. Kita coba nih, hari ini tanggal. Jika misal datanya 0 seperti itu, akan menampilkan strip saja. Kita coba. Nah, ya kan, data sudah masuk. Karena hari ini belum ada nih, jadi di sini adalah false. Hari ini tanggal 26 Agustus. Nah, sedangkan di sini tidak ada tanggal 26 Agustus, makanya dia strip. Nah, ini sama yang akan kita implementasi di sini. Nih, 0700. 0700 itu adalah di sini, itu adalah jam masuk. Maka kita panggil hari ini, variabel hari ini, kemudian kita masuk. Nah, oke, kita seperti ini teman-teman. Nah, masuknya akan kosong sama di yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke video selanjutnya ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan tadi untuk yang jam masuk sama hari ini, cuma yang untuk jam pulang kita tinggal di sini diganti pulang. Oke ya, di sini artinya untuk tanggal hari ini, jadwal presensi hari ini belum ada seperti itu ya. Nah, di sini juga untuk kita akan tampilkan dari list-list dari riwayatnya. Jadi kita tadi sudah masuk nih teman-teman di tag riwayat. Kita coba untuk menampilkan data riwayat tadi ke dalam suatu tampilan UI-nya. Oke. Nah, di sini berarti kan di sini ya riwayat presensi yang tadinya card banyak nih, ada 3. Nah, ini kita akan bikin dinamis sesuai dengan panjangnya seperti itu. Jadi card yang ini kita hapus, card yang kedua kita hapus, card ketiga juga kita hapus. Kita cukup menggunakan card yang pertama dan kita akan menggunakan widget list view seperti itu. Jadi agar dia bisa lebih general ya, ada di panjangnya berapa seperti itu. Nah, ini card ini kita bungkus dengan widget list view. Nah, list view terus builder. Nah, builder di sini dia butuh item count. Item count-nya adalah riwayat dot length. Ya, jadi tadi riwayat kan sudah dalam bentuk array dari data seperti itu, array dari datum seperti itu. Nah, nanti sebenarnya teman-teman bisa ubah sendiri nih datum itu misal namanya presensi atau apa, tapi kita langsung gunakan file itu dari yang quicktype.io tadi ya, item count, kemudian dia butuh item builder. Oke, kita butuh item builder. Nah, item builder ini isinya apa? Konteks, kemudian index. Sip. Kemudian di sini kita langsung panggil saja card. Nah, cardnya masuk di sini. Oke, ini harusnya sudah bisa nih. Kita coba run. Nah, di sini list view ini kita bungkus namanya dengan expand.
pendek. Nah, kita coba. Oke, ini sudah ada datanya ya teman-teman ya, hari-hari di sini kita lupa sebelum inisialisasi atau sebelum ini riwayat ini harus kita clear dulu biar dia nggak nambah-nambah banyak. Ini banyak karena ketika setiap refresh kita masukkan ke riwayat dan riwayat itu akan selalu bertambah. Array ini akan selalu bertambah. Nah, kita di sini juga clear dulu. Jadi sebelum dia ditambah ini, setiap request dia akan diperbarui. Oke, dia akan ngecek session. Nah, berarti ada 4 data nih. Nah, 4 data kan? Ada 4, benar nggak? JSON-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Benar. Ada 4 list di sini. Nah, tinggal kita sesuaikan masing-masing atribut ini sesuai dengan datanya seperti itu. Misal nih, riwayat di sini kan tanggal dulu deh. Biar enak. Tanggal dulu. Nah, di sini kan berarti riwayat, kemudian indeksnya array keberapa seperti itu. Indeksnya diambil di sini. Kemudian apa nih? Tanggal ya. Sip. Nah, Oke, ini sudah beda-beda, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya. Ini sudah tanggalnya sudah ada. Kemudian tinggal jam masuk. Jam masuk itu diambil dari riwayat. Kemudian indeksnya sama, indeks, kemudian diambil riwayat indeks dot masuk. Sip. Ini nah beda-beda kan ya, jam 4 pagi, jam 3 pagi seperti itu. Kemudian sini riwayat pulang, riwayat indeks dot pulang. Oke. Nah, ini udah ada jam pulangnya ya. Nah, tinggal ini diubah jadi pulang. Sip. Oke, homepage sudah selesai, Nah, contoh nih. Nah, kita pengen nampilin yang di sini nih. Udah, kita coba tembak saja API yang hari ini ya, biar kelihatan. Data hari ini sudah masuk. Ini harusnya tinggal apa? Berarti yang sudah di set adalah jam masuknya. Kita refresh. Oke, jam masuk jam pulangnya ini sudah. Sepertinya ini dia masih manggil pulang. Baik, ini kita coba cek. Pulangnya sebenarnya masih 0 dia. Pulangnya masih 0 hari ini. Kenapa dia harusnya? Coba kita get ini deh, get presensi, kita cek untuk hari ininya. Yang hari ininya true. Hari ininya true mana? Nah, hari ininya true, pulangnya menjadi jam sini. Oke, mungkin ini harusnya jam pulangnya itu masih 0 ya. Nanti kita coba saya benarkan di API-nya. Jadi ini salah di API-nya nih. Harusnya ketika tadi set pertama kali itu sebagai masuk seperti itu. Belum jam pulangnya belum terset. Harusnya ini masih 0 seperti itu. Nanti saya cek di API-nya. Nanti teman-teman tinggal konsumsi saja API-nya. Kalau ada salah sebab apa, ada pembenaran dan nanti ini sudah benar. Oke. Yang penting di sini sudah bisa ya teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa connect ke API menggunakan bearer token. Jadi identitas dari setiap user itu sudah ketahuan dari server akan kasih data sesuai dengan user yang dari bearer token itu. Ini kita di homepage ini udah selesai. Ini hari Jumat 26 Agustus jam 5.13. Nanti tinggal satu menu lagi, yaitu di saat menyimpan presensi, yaitu menggunakan lokasi yang ada di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.